sepertinya sudah lama sekali depresi, tapi nggak dipedulikan gitu. Halo teman buku semuanya, kali ini aku mau review buku karya Wisnu Suryaning Aji yang berjudul Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang. Meski agak terlambat ya untuk mereview buku ini karena buku terbaru karya Mas Wis udah rilis dan saat ini judulnya Rahasia Salinem. Tapi ya it's okay lah ya, biar aku juga tenang dan gak ngerasa punya hutang review lagi. Nah sebelum ke reviewnya seperti biasa kita masuk dulu ke sinopsis Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang karya Wisnu Suryaning Aji. Nah jadi buku ini bercerita tentang seorang kakek tua berusia 76 tahun dari etnis Tionghoa yang berharap untuk bisa mati dengan tenang di setiap harinya. Jadi dia setiap hari itu berdoa pengen mati dengan tenang gitu. Nah istrinya yang merupakan satu-satunya support system si kakek ini sudah lebih dulu berpulang sejak lama. Anak-anaknya tidak ada satupun yang bisa menyenangkan hati si kakek. Malah semuanya bekerja sama menagih warisan dengan berpikir untuk menjual rumah yang saat ini yang sebenarnya masih mereka tinggali bersama si kakek ini. Melihat sikap anak-anaknya ini, si kakek ini punya rencana besar nih untuk menghukum semua anak-anaknya. Hal ini dia lakukan demi bisa mati dengan tenang. Saat aku membaca buku ini, sebenarnya ada timbul rasa marah, sedih, kecewa, dan tercengang terhadap apa yang dilakukan dan dialami oleh si tokoh utama, yaitu si kakek. Cara bicara kakek ini memang cenderung depresif dan penuh trauma, sehingga terkesan seperti orang yang pemarah dan menyebalkan. Rasa sedih yang dirasakan aku sebagai pembaca timbul saat kakek begitu harunya menceritakan tentang mendiang istrinya. Bagaimana dia bercerita pertemuannya dengan istrinya hingga akhirnya menikah, dan bagaimana kisah hidupnya di tahun-tahun penting yaitu di era 1965, yang mana pada saat itu etnis Tionghoa hidupnya sangat terancam, dan kisah setelahnya juga. Perlakuan anak-anaknya terhadap si kakek ini juga memantik rasa kecewanya aku, karena mereka semua itu terkesan hanya peduli dengan harta orang tuanya saja. Mereka itu meminta warisan, padahal si kakek masih hidup sehat. Kayak, macam mana ini? Terus warisannya itu nggak mikir gitu. Yang mereka minta itu rumah gede yang mereka tinggalin bareng-bareng, minta dijual, minta dibagi. Gitu, kan ngeselin. Itu kan rumah masih ditinggalin, bos, gitu kan ya. Masa udah diminta lagi? Itu sih yang bikin aku kesal. Nah, akhir cerita ini membuat aku tercengang dan tidak menyangka bahwa kakek akan mengambil langkah tidak terduga seperti itu. Langkahnya tidak terduga seperti apa, aku nggak bisa ngomong di sini kayak gimana. Awalnya baca novel ini tuh kesannya tuh punya alur yang lambat, tapi semakin ke akhir konflik semakin seru. Apalagi jika kamu membaca kisah akhirnya, kamu akan dibuat tercengang juga nih seperti aku. Ada banyak kisah atau peristiwa sejarah yang bisa kamu baca di sini, walaupun dibuat seperti fiksi ya, namun peristiwa sejarah yang ditulis di sini pasti merujuk kepada yang asli. Terus nih ada fun fact, jadi kan pasti kakek ini cerita tentang istrinya itu suka gula-gula asam zaman dulu. Nah aku tuh langsung nyari, dan gula-gula asamnya tuh ada dua yang memang diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda. Yang satu perusahaannya itu perusahaan orang Tionghoa, yang satunya lagi perusahaan lokal ya orang Jawa. Nah itu ada dua, dan aku tuh kan baca ini tuh sekaligus challenge ya sama yang lainnya. Terus ternyata yang aku beli itu yang gula-gula asam Jawa yang diproduksi lokal. Dan yang satunya lagi teman pembaca aku tuh beli gula-gula Jawa yang memang diproduksi oleh orang Tionghoa ini. Dan mungkin aku juga nggak bisa memastikan ke penulisnya, ke Mas Wisnya, ini gula-gula asamnya yang mana gitu. Karena pas aku posting gula asam yang Jawa ini, Mas Wis juga nggak komentar gitu. Dan satu lagi juga sama, nggak komentar. Tapi kayaknya aku yakin yang
satunya lagi deh itu yang bungkusnya tuh warna pink. Yang itu deh kayaknya. Nah, aku sampai beli itu beneran asli karena saking terharunya dengan cerita si kakek soal mendiang istrinya ini. Apalagi ya yang bisa aku jelasin? Oh iya, buku ini punya label trigger warning. Di sini trigger warning karena isinya itu memang bisa memicu orang yang mungkin saat ini punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi memang si kakek ini sepertinya sudah lama sekali depresi, tapi nggak dipedulikan gitu. Kalau pas ada istrinya, mungkin dia masih bisa bertahan gitu, karena ada istrinya kan yang sebagai support system. Nah setelah istrinya nggak ada, dia itu mencoba untuk bertahan dengan anak-anaknya, tapi anak-anaknya itu justru kayak ngerasa bahwa ayahnya ini terlalu galak, sehingga lama-lama tuh seolah mengucilkan orang tua sendiri. Kayak gitu sih yang aku baca ya. Kalau misalkan kalian udah baca ini dan mau menyela apa sih namanya ya, punya pendapat pribadi, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Karena aku baca ini tuh juga udah lumayan lama. Kemarin pas bikin review ini juga sempet baca cepet, dan ya ini kesimpulannya. Nah, kita masuk ke rekomendasi. Jadi buku ini tuh cocok untuk dibaca oleh kamu yang suka dengan novel fiksi yang menyematkan kisah sejarah di dalamnya, karena ada sedikit kisah peristiwa tahun 1965. Dari buku ini aku juga belajar bahwa ketika orang semakin tua, dia akan merasa semakin kesepian. Semua harapan orang tua adalah melihat anaknya sukses dan bertumbuh. Keluar dari rumah memang sedih pada awalnya, tapi itulah tanda bahwa orang tua sukses merawat anak-anaknya. Jadi memang apa ya, pisau bermata dua mungkin ya. Ketika anaknya di rumah, orang tua akan ngerasa, aduh anakku kapan ya dia punya rumah sendiri, kok aku kayak ngerasanya gagal gitu punya anak yang masih bergantung sama orang tua. Tapi ketika keluar dari rumah, ada ngerasa sedih, tapi juga ada ngerasa bangganya. Karena yang tadinya ada di rumah terus, sekarang harus membangun bahtera rumah tangganya sendiri, dan ya jauh gitu dari orang tua. Tapi ya ini nih yang jadi poinnya untuk anak-anaknya. Anak-anak juga gak boleh lupa terhadap orang tuanya dan harus tetap menjaga hati orang tuanya. Jadi itulah review tentang Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang karya Wisnu Suryaning Aji. Oh iya lupa, buku ini sudah menjadi pemenang di International Excellence Awards tahun 2019 dan juga pemenang naskah yang menarik perhatian juri di Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang buku ini. Thank you banget yang udah nontonin. Sampai jumpa di video selanjutnya.